Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun cuacanya siang panas, tapi kita tetap harus belajar ya. Iya, Bu. Harus semangat. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus semangat belajar? Nazila. Tahu? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ini saya tahu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah katorikon yatan disupihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannati. Artinya, barang siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, dengan belajar ini, semoga Allah mudahkan jalan bagi kita semua untuk masuk ke surga. Ya, amin. Untuk itu, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sekarang Bu Guru minta selain buku pendidikan agama Islam dimasukkan ke tasnya ya, atau ke laci boleh? Iya, Bu. Di mana kamu? Di sini kami. Di sini kita belajar lagi. Di sini kita belajar lagi. Salam. Hey. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Kenapa? Jadi tahu ya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada berapa kemarin? 4. Yang pertama apa? Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Taurat. diturunkan kepada Nabi Musa. Ketiga, Injil. kepada Nabi Isa. Terakhir, Zabur kepada Nabi Daud. Ya, sekarang kita akan belajar dengan judul judulnya cita-citaku menjadi anak solih. Di sini semuanya punya cita-cita apa tidak? Punya. Mari Bu Guru panggil namanya sambil Bu Guru absen sebutkan cita-citanya ya. Iya, aku mau. Hafidatur Rahman, hadir Bu. Cita-citanya apa? Jadi guru, Masya Allah. Leli, hadir. Cita-citanya Jadi apa? guru. Jadi guru juga. Mbak Fia, hadir Bu. Apa cita-citanya? Jadi dokter, amin. Yang terakhir Mbak Nazila, Polisi, Bu. Polisi, ya Allah. Mau jadi penyanyi kayak Blackpink. Polisi. Ya, semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai. Amin. Sekarang siapa yang tahu? Apa sih cita-cita itu? Keinginan, impian. Boleh, impian boleh. Terus apa lagi? Masa depan. Jadi cita-cita itu adalah keinginan seseorang yang sempurna untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Ya. Kalau anak solih, siapa yang tahu anak solih? Saya. Anak yang berbakti. Anak Saya yang anak berbakti, solih. boleh. Saya. Yang baik, Saya solihah. solihah. Saya solih. Ya, anak yang soleh itu anak yang berperilaku baik perkataannya, baik perbuatannya, baik dalam segala hal, urusannya dengan Allah dan urusannya dengan manusia. Nah, dari sekian banyak ciri-ciri anak soleh, kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Sebelumnya guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia adalah cerminan dari iman orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang terakhir, mempraktikkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk selanjutnya, tahukah kalian
Apa itu hormat? Hormat adalah Sopan, Bu. bukan seperti ini. Hormat itu menghargai, sopan, duduk. Coba satu orang buat kalimat yang ada kata hormat. Siapa yang bisa? Saya. Kita bisa. Mbak Rizka. Kita harus hormat kepada guru. Kita harus hormat kepada guru. Maksudnya hormat bukan setiap ada guru gitu ya. Tapi setiap ada guru kita harus menghormati. Benar. Hormat, patuh. Jadi asal kata hormat itu dari bahasa Arab. Ihtarama yahtarimu ihtiram. Ya, ihtiram. Artinya menghormati atau menghargai. Nah, yang kedua patuh. Patuh juga dari bahasa Arab. Ada yang tahu? Bukan. Dari kata yutiu ito'an. Ito'an. Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebut apa? Taat pada peraturan, artinya mematuhi peraturan. Hormat, patuh. Kemudian orang tua. Siapa sih orang tua itu? Ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua dari kita. Orang tua di sini adalah dua orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sampai besar, yang mendoakan kita. Itu orang tua. Kalau guru, siapa sih guru itu? Orang tua kedua. Orang tua kedua di mana? Di sekolah. Iya betul. Orang tua kita di sekolah yang membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan ibadah. Pernah dengar nggak? Al ulama warasatul anbiya. Iya, Bu. Apa artinya? Ulama itu warisan pewaris para Iya. Makanya kita harus mematuhi dan menghormatinya. Lanjut ya. Nah, perlu diingat perbedaan menghormati dan menyayangi. Kalau menghormati itu sikap saling menghargai kepada orang yang lebih tua dari kita. Siapa saja? Kakak, terus orang tua, tante, om, bude, semuanya yang usianya lebih tua dari Kita. Kalau menyayangi yaitu sikap saling menghargai kepada orang yang lebih Muda. dari kita. Tentunya siapa? Adik. Ya, adik atau orang lain yang umurnya di bawah kita. Ya. Nah, di sini ada contoh perilaku patuh kepada orang tua. Ini gambar apa kira-kira? Salim sebelum sekolah. Ini mencerminkan perilaku patuh kepada orang tua. Betul. Untuk selanjutnya, nah, siapa yang mau baca ayatnya? Mbak Fia. Mbak Fia, silakan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya, terima kasih Mbak Fia. Sekarang dibaca artinya. Siapa yang mau? Mbak Leli. Mbak Leli, silakan dibaca artinya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling. Ya, terima kasih Mbak Leli. Ya, Bu. Jadi perintah untuk patuh dan hormat kepada orang tua itu sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 83, seperti yang sudah dibaca Mbak Fia dan Mbak Leli tadi. Untuk selanjutnya, yaitu contoh perilaku patuh kepada guru. Ini kira-kira gambar apa? Guru mengajar. Guru sedang menjelaskan, muridnya bagaimana sih? Mendengarkan. Mendengarkan. Kalau ada yang mau ditanyakan,
angkat tangan, lalu bertanya. Ya, jadi ini contoh perilaku yang mencerminkan patuh kepada guru. Nah, untuk selanjutnya ini ada hadis waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah faqad berjannah. Artinya, barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Jadi jelas ya, di sini sudah ada dalil yang mewajibkan kita untuk patuh dan hormat kepada guru. Ya. Nah, sekarang apa ada yang ditanyakan? Manila katanya yang bertanya. Ada yang belum paham atau ingin ditanyakan? Sudah. Nah, di sini Bu Guru punya gambar. Jadi setelah ini dibentuk dua kelompok ya, dua orang. Kemudian diskusikan ini gambar apa, yang pertama dan kedua ya. Mengerti semuanya lalu dipresentasikan ke depan. Bu Guru beri waktu 5 menit. Nah, baik. Kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Kelompok 2 ada ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti ditanya ya. Gambar pertama yaitu anak yang sedang menyontek ketika ujian. Perilaku ini tidak mencerminkan sikap patuh kepada guru. Gambar kedua yaitu siswa-siswi mengerjakan ujian sendiri-sendiri dengan tenang dan jujur. Perilaku ini mencerminkan sikap patuh pada guru. Ya, terima kasih. Betul apa salah? Betul. Ya, nilainya A untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Gambar yang pertama ini yaitu tentang anak yang sedang membantu orang tuanya membersihkan rumah. Perilaku ini mencerminkan sikap patuh kepada orang tua. Nah, gambar kedua ini yaitu anak yang tidak mau mendengarkan kedua orang tuanya. Perilaku ini tidak mencerminkan sikap patuh kepada orang tua. Terima kasih kelompok 2. Ya, jawabannya betul sekali ya. Bu Guru kasih nilai A untuk kelompok 2. Terima kasih Bu. Bu Guru rasa sudah paham semuanya ya? Sudah Bu. Untuk pekerjaan rumah, Bu Guru minta kalian mencari satu contoh gambar, boleh patuh kepada orang tua, boleh kepada guru ya. Kemudian ditempel di buku tulisnya. Boleh dari internet, boleh dari koran, boleh dari majalah ya. Kemudian beri penjelasan itu patuh atau tidak patuh kepada orang tua atau guru. Paham? Sampai sini? Ya. Kapan, Bu? Dikembangkan minggu depan ya. Iya, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, untuk sebelum Bu Guru tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ada. Ya, Bu Guru harap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Dan perlu diingat, idal azmu tada wal judu tada wal fuadu billahi tahada fanajahu lan yurad. Artinya apa? Apabila idal azmu, apabila kemauan sudah terintensifkan, usaha telah kita kerahkan dan hati kita dengan Allah telah bersatu, maka kesuksesan akan pasti kita dapatkan. Ya, mungkin itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Ibu apa yang akan bilang? Siapa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.